Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para bidders Naroxian sekalian. Selamat datang di event Naroxian yang merupakan platform lelang online batik nomor 1 dan pertama di Indonesia. Pada event kali ini kita membawakan tema The Ancient Collection Volume 2 yang merupakan kelanjutan dari The Ancient Collection volume pertama yang sebelumnya telah dilaksanakan. Di event kali ini kita menyediakan berbagai batik kuno dengan variasi yang lebih beragam sebanyak 10 lot, di mana batik-batik kuno ini merupakan pilihan dari kita yang langka, eksklusif, dan tentunya telah tervalidasi oleh para kurator kita. Sebelumnya perkenalkan, saya Farel Ataullah Putra selaku MC yang akan memandu jalannya kegiatan penyampaian hasil kurasi secara live pada live lelang online Naroxian kali ini. Nah, seperti yang para bidders telah ketahui, Naroxian ini merupakan hasil kolaborasi bersama Lawasan Batik. Dan pada kesempatan kali ini akan disampaikan penjelasan hasil kurasi dari tiap lot yang tersedia di The Ancient Collection Volume 2. Kemudian terdapat beberapa informasi yang perlu saya sampaikan supaya para bidders dapat mengikuti lelang ini dengan lancar, yaitu sebagai berikut. Mohon disimak ya. Nomor 1, pastikan para bidders memiliki jaringan internet yang stabil sehingga dapat mengikuti acara ini dari awal hingga akhir dengan lancar. Yang kedua, penjelasan hasil kurasi tiap lot akan disampaikan secara berurutan mulai dari lot 1 hingga lot 10. Dan saya akan menyampaikan juga beberapa informasi tambahan dari tiap lot setelah penjelasan hasil kurasi tiap lot itu selesai. Kemudian yang ketiga, bidding tiap lot dilakukan melalui grup WhatsApp Naroxian setelah sesi penjelasan hasil kurasi ini selesai, dan akan ada juru lelang yang memandu jalannya lelang pada grup WhatsApp Naroxian. Kemudian yang keempat, durasi bidding tiap lot berlangsung selama 24 jam, terhitung setelah juru lelang memulai masa bidding. Kemudian yang kelima, kelipatan kenaikan harga penawaran tiap lot yaitu sebesar Rp50.000. Kemudian yang keenam, jika ada pertanyaan, silahkan kirimkan pada grup WhatsApp Naroxian dan bisa juga melalui kontak person kami, yaitu Rika. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja mari kita simak penjelasan hasil kurasi tiap lot batik kuno pada event kali ini. Penjelasan hasil kurasi batik kuno kali ini akan dimulai dari lot 1. Selamat menyaksikan. Batik berikut adalah batik dengan nama motif kawung buketan. Batik materon dengan frame hitam. Ujung tepinya. Daerah asal Banyumas, bahan katun impor, circa 1960. Adapun hasil kurasi untuk makna atau cerita dari batik adalah sebagai berikut. Motif kawung dalam masyarakat Jawa mempunyai falsafah 4 penjuru mata angin dan 1 sebagai pusatnya. Dalam bahasa Jawa biasa disebut papat kiblat 5 pancer. Bisa juga mempunyai arti sesuatu yang berkesinambungan tanpa putus atau mandala. Kawung ada yang mengartikan buah dari tanaman obat-obatan atau sebuah susunan buah kolang-kaling. Sangat menarik dengan stilisasi yang indah. Kondisi kemungkinan besar tidak utuh, tetapi secara motif maupun tampilan batik Banyumas ini cukup menarik bagi kolektor karena memang termasuk dalam kategori langka. Silakan spesifikasi batik, kain maupun harga bid awal ada atau tertera pada website. Jangan sampai terlepas, jadikan milik Anda. Terima kasih. Nah, itu tadi merupakan penjelasan hasil kurasi lot 1 yang merupakan batik kuno motif kawung buketan, batik materon, frame hitam. Saya akan menyampaikan beberapa informasi tambahan yang para bidders juga dapat lihat melalui katalog yang ada di website Naroxian.
Untuk lot 1 ini memiliki sirka tahun 1960, daerah asalnya dari Banyumas, kemudian jenis kainnya yaitu katun import. Untuk ukurannya sendiri panjangnya 240 cm dengan lebar 105 cm. Bahan pewarna yang digunakan yaitu pewarna alam. Untuk kondisinya tersendiri terdapat tisik atau bekas jahitan sambungan sekitar 20 cm di bagian tengah. Akan tetapi kehalusan canting dan keindahan motif jenis kain ini masih sangat diburu karena kehalusannya sangat jarang dan bahkan tidak ditemukan lagi hingga saat ini. Batik yang tidak utuh tidak direkomendasikan untuk pemakaian, tetapi sangat bernilai seni sebagai materi edukasi maupun referensi motif dan koleksi yang langka. Lot 1 ini dibuka dengan harga Rp2.800.000. Jika ada pertanyaan, silahkan kirimkan kepada kontak person kami yaitu Rika, maupun dapat juga dikirimkan melalui grup WhatsApp Naroxian. Selanjutnya kita akan menyimak penjelasan hasil kurasi lot 2. Silahkan menyaksikan. Batik ini adalah batik dengan nama motif klitik seling gringsing. Klitik adalah parang-parang yang berbentuk kecil dan diseling oleh gringsing. Motif klitik seling gringsing ini masuk dalam kategori batik keraton, daerah asal Yogyakarta, bahan katun impor, circa 1935. Cukup relatif tua, dan yang menarik, tidak kalah menarik adalah makna filosofi. Saya akan bacakan hasil kurasi sebagai berikut. Motif klitik adalah kelompok parang terkecil, jadi parang dengan bentuk kecil-kecil. Parang adalah simbol ketajaman olah pikir dalam situasi apapun, ibarat karang-karang yang selalu diterpa ombak, dan juga kecepatan atau ketajaman untuk melakukan tindakan. Sangat menarik secara makna dan filosofinya. Silahkan. Batikannya pun juga sangat halus. Katunnya impor dengan usia yang relatif tua. Jangan sampai lepas, jadikan milik Anda. Spesifikasi kain, kondisi kain, dan harga bid awal silahkan tertera pada website. Terima kasih. Itu tadi merupakan hasil penjelasan hasil kurasi lot 2 yang merupakan batik kuno motif klitik seling gringsing, batik keraton. Kemudian saya akan menyampaikan juga beberapa informasi tambahan yang para bidders juga dapat lihat melalui katalog yang ada di website Naroxian. Untuk motif ini yaitu motif klitik seling gringsing, sirkanya yaitu di tahun 1935, daerah asalnya dari Yogyakarta. Kemudian jenis kainnya merupakan jenis kain katun import. Untuk ukurannya sendiri yaitu panjangnya 238 cm dan lebarnya 107 cm. Bahan pewarna yang digunakan yaitu bahan pewarna alam. Untuk kondisinya, batik ini terdapat lubang-lubang kecil seukuran jarum. Nah, namun walaupun kondisinya seperti itu, kehalusan canting dan keindahan motifnya serta jenis kainnya ini masih sangat diburu karena kehalusannya jarang dan bahkan tidak ditemukan lagi hingga saat ini. Batik yang tidak utuh juga kurang direkomendasikan untuk dijadikan pakaian, namun masih sangat bernilai seni yang tinggi, maupun juga bisa digunakan sebagai materi edukasi atau referensi motif dan koleksi yang langka. Kemudian untuk lot 2 ini dibuka dengan harga Rp4.100.000. Jika ada pertanyaan, silahkan kirimkan melalui kontak person kami yaitu Rika maupun melalui grup WhatsApp Naroxian. Oke, selanjutnya kita akan menyimak penjelasan hasil kurasi lot 3. Batik berikut adalah batik dengan nama motif klitik ceplok bligon nitik. Saya ulang, motif klitik ceplok bligon nitik merupakan batik keraton. Kemudian nitik adalah teknik membatik
khas dari Yogyakarta, hanya ada di Yogyakarta dan memiliki hak kekayaan intelektual geografis, hanya diproduksi di Jogja dengan teknik membatik yaitu tidak diseret, cantingnya tidak diseret membentuk sebuah garis tetapi di titik-titik seperti ada dalam lingkaran ini yang namanya bligon. Daerah asal Yogyakarta masuk dalam kategori batik keraton, bahannya katun import. Saya ulangi, katun import, circa 1960. Adapun makna filosofi di dalamnya, hasil kurasi adalah sebagai berikut. Motif ini termasuk pengembangan batik di dalam keraton dengan mengatur komposisi dan penggabungan motif klitik dan nitik. Nitik sudah saya sampaikan tadi, sementara klitik adalah kelompok parang terkecil sebagai simbol ketajaman olah pikir dalam situasi apapun. Sedangkan kesit atau kecit artinya putih bersih, ibarat padi yang menguning di sawah yang menghasilkan beras yang putih bersih. Adapun bligon adalah buah bligo, termasuk tanaman menjalar yang mempunyai makna sesuatu yang berkesinambungan. Sangat menarik secara motif tampilannya dan bahannya. Latarnya adalah parang klitik dengan bligon dan di dalamnya ada teknik yang lain tidak biasa yakni teknik batik nitik. Silakan spesifikasi kain, ukuran dan kondisi kain serta harga bid awal bisa didapatkan di website. Jadikan milik Anda, jangan sampai terlepas. Terima kasih. Nah, barusan saja telah dijelaskan hasil kurasi lot 3 yang merupakan batik kuno motif klitik ceplok, bligon, nitik, batik keraton. Selanjutnya akan saya sampaikan juga beberapa informasi tambahan yang para bidders juga dapat lihat melalui katalog yang tertera di website Narauxion. Untuk lot 3 ini, sirkanya yaitu tahun 1960, daerah asalnya yaitu dari Yogyakarta, jenis kain yang digunakan yaitu katun import, kemudian ukurannya sendiri panjangnya 243 cm dengan lebar 107 cm. Bahan pewarna yang digunakan yaitu bahan pewarna alam, untuk kondisinya baik dan utuh, dan kemudian lot 3 ini dibuka dengan harga Rp3.400.000. Jika ada pertanyaan, silahkan bisa menghubungi kontak person kami dan juga bisa melalui grup WhatsApp Narauxion. Selanjutnya, kita akan menyimak penjelasan hasil kurasi lot 4. Batik berikut adalah batik dengan nama motif gringsing seling patran. Masuk dalam kategori batik Sudagaran. Perlu saya jelaskan bahwa batik Sudagaran adalah batik hasil modifikasi para pengrajin batik di luar keraton untuk mengantisipasi motif larangan, yakni motif yang hanya khusus dikenakan bagi kerabat keraton, supaya bisa dikenakan atau dipakai para sudagar atau masyarakat luas di luar keraton, maka terciptalah sebuah batik yang bernama batik dengan kategori Sudagaran. Baik, batik ini asalnya Yogyakarta, bahan katun lokal, circa 1980. Adapun gringsing adalah makna atau arti dari bahasa Jawa, giring dan sing. Saya ulangi, giring dan sing. Giring artinya sakit, sing artinya yang. Berarti secara keseluruhan, gringsing mempunyai makna jangan sakit atau sehat selalu. Silahkan, batik dengan motif yang sangat menarik, teknik membatik dan warnanya khas batik klasik Yogyakarta. Spesifikasi kain dan
kondisi kain, serta harga bid awal tertera pada website. Jangan sampai terlepas, jadikan milik Anda. Terima kasih. Oke, barusan saja telah dijelaskan hasil kurasi lot 4 yang merupakan batik kuno, motif geringsing, seling patran, batik Sodagaran. Selanjutnya akan saya sampaikan juga beberapa informasi tambahan yang para bidders juga dapat lihat melalui katalog yang ada di website Narauction. Untuk lot 4 ini, motif geringsing seling patran, sirkanya yaitu tahun 1980, daerah asalnya yaitu dari Yogyakarta, kemudian jenis kainnya yaitu katun lokal, ukurannya 243 cm kali 104 cm. Bahan pewarna yang digunakan merupakan kombinasi percampuran antara bahan pewarna alam dan juga bahan pewarna kimia. Kondisi lot 4 ini baik dan utuh. Kemudian untuk lot 4 ini dibuka dengan harga Rp1.700.000. Nah, jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa disampaikan kepada kontak person kami maupun melalui grup WhatsApp Narauction. Selanjutnya, kita akan menyaksikan penjelasan hasil kurasi lot 5. Selamat menyaksikan. Batik berikut adalah batik dengan nama motif semen Romo, batik Materon, batik klasik kuno tulis khas Banyumas dengan frame warna hitam. Daerah asal Banyumas, bahan katun import. Saya ulangi, katun import. Circa 1940. Makna filosofi dari batik tersebut, hasil dari kurasi adalah sebagai berikut. Pada batik ini, motif sudah bukan klasik tradisional karena pembatikan di Banyumas banyak meniru batik motif klasik tradisional baik Yogyakarta maupun Solo. Secara klasik tradisional, semen Romo mempunyai makna 8 ajaran kebaikan atau biasa disebut dengan Hasta Brata. Hasta Brata adalah ajaran yang pernah disampaikan Sri Rama kepada Wibisana pada epos Ramayana. Tapi ada juga yang mengartikan Rama di sini adalah bukan Sri Rama, tetapi Rama, Romo dalam bahasa Jawa. Ajaran kebaikan seorang ayah kepada anaknya. Sangat menarik. Jadi batik ini sangat direkomendasikan baik dipakai seorang ayah pada upacara inisiasi kehidupan. Silahkan, motif batikannya halus, full tulis dengan warna khas Materon, Banyumas, klasik dengan kondisi kain katun import circa 1940. Kondisi kain, ukuran, dan harga bid awal tertera pada website. Jangan sampai terlepas, jadikan koleksi Anda. Terima kasih. Oke, itu tadi barusan telah dijelaskan hasil kurasi lot 5 yang merupakan motif semen Rama, batik Materon frame hitam. Kemudian akan saya sampaikan juga beberapa informasi tambahan yang para bidders juga dapat lihat melalui katalog yang ada pada website Narauction. Untuk lot 5 ini, sirkanya yaitu tahun 1940, daerah asalnya yaitu dari Banyumas, untuk jenis kainnya yaitu katun import, ukurannya panjangnya 240 cm dengan lebar 104 cm. Bahan pewarna yang digunakan yaitu pewarna alam, untuk kondisinya terdapat sobek sekitar 2 cm di bagian tengah. Namun, walaupun kondisinya seperti itu, kehalusan canting dan keindahan motif serta jenis kainnya ini masih sangat diburu dan bisa dibilang juga sudah sangat langka hingga saat ini. Batik yang tidak utuh seperti ini kurang direkomendasikan untuk dijadikan bahan pakaian, namun masih sangat bernilai seni tinggi sehingga bisa dijadikan materi edukasi, referensi, maupun koleksi batik yang langka. Untuk lot 5 ini dibuka dengan harga pembukaan Rp4.800.000.
Jika ada pertanyaan lebih lanjut, silakan hubungi kontak person kami, yaitu Rika, maupun bisa menghubungi melalui grup WhatsApp Naroxian. Oke, selanjutnya akan disampaikan penjelasan hasil kurasi lot 6. Batik berikut adalah nomor 14. Batik berikut adalah batik dengan nama motif kotak gurdo gringsing klitik. Merupakan batik keraton, daerah asal Yogyakarta, bahannya katun import, saya ulangi katun import circa 1960. Motif ini merupakan motif pengembangan yang ada di dalam tembok keraton, termasuk dalam kategori spesial karena terdapat purnam atau inisial yang biasa dikenakan atau disematkan pada batik-batik untuk kalangan keraton. Jadi silahkan mengoleksi ini karena termasuk langka dan istimewa. Batik ini terdapat elemen-elemen sebagai berikut, yakni gurdo atau burung Garuda, kemudian gringsing, dalam bahasa Jawa artinya jangan sakit atau selalu sehat, kemudian klitik, yakni parang dengan ukuran terkecil dalam kategori parang yang mempunyai makna ketajaman dalam olah pikir. Sangat istimewa, katunnya import, spesifikasi kain, size maupun kondisi kain tertera dalam website. Berikut juga harga bid awal. Jadikan koleksi Anda jangan sampai terlepas. Terima kasih. Nah, itu tadi merupakan penjelasan hasil kurasi lot 6 yang merupakan batik kuno motif kotak gurda gringsing klitik, batik keraton. Kemudian akan saya sampaikan juga beberapa informasi tambahan yang para bidders juga dapat lihat melalui katalog pada website Naroxian. Untuk lot 6 ini, sirkanya yaitu di tahun 1960, daerah asalnya berasal dari Yogyakarta, jenis kainnya yaitu katun import, dengan ukuran 245 cm x 104 cm. Bahan pewarna yang digunakan yaitu bahan warna alam. Untuk kondisinya sendiri baik dan utuh. Kemudian untuk lot 6 ini dibuka dengan harga Rp3.100.000. Jika ada pertanyaan, silahkan hubungi kontak person kami ataupun bisa disampaikan melalui grup WhatsApp Naroxian. Selanjutnya kita akan menyimak penjelasan hasil kurasi lot 7. Selamat menyaksikan. Motif berikut adalah motif gringsing ceplok mangkoro. Masuk dalam kategori batik keraton, daerah asal Yogyakarta, bahan katun import. Saya ulangi, katun import circa 1930. Tahun pembuatan, saya ulangi, 1930. Adapun makna filosofinya, hasil dari kurasi dapat saya sampaikan sebagai berikut. Gringsing secara bentuk menyimbolkan sebuah embrio atau awal dari kehidupan. Gringsing ini latarnya, backgroundnya ini namanya gringsing. Tetapi secara kata dalam bahasa Jawa disebut jarwa sodok, mempunyai arti giring dan sing. Jawa yakni gering itu sakit dan sing adalah yang. Jadi gringsing mempunyai makna jangan pernah sakit atau sehat selalu. Sedang mangkoro ini adalah mangkoro. Maaf ini terbalik, harusnya horizontal. Jadi tampilannya ke atas begini mangkoro. Mangkoro maknanya lir sekoro. Kata dari bahasa Jawa artinya tanpa halangan suatu apapun. Batik ini sangat baik untuk menggendong atau selimut atau alas anak yang sedang sakit dengan harapan sehat selalu, jauh dari sakit dan tanpa halangan suatu apapun dalam kehidupan. Sangat istimewa, makna filosofinya dalam, tampilan batiknya juga sangat indah dengan teknik
batik full tulis dan background yang halus, yakni geringsing. Usianya sangat tua, 1930, katunya import. Silakan, jangan sampai terlepas, jadikan koleksi Anda. Spesifikasi, ukuran maupun kondisi kain, dan harga bid awal tertera pada website. Terima kasih. Ya, barusan saja telah dijelaskan penjelasan hasil kurasi lot 7 yang merupakan batik kuno motif geringsing ceplok Mangkara, batik keraton. Kemudian akan saya sampaikan beberapa informasi tambahan yang para bidder juga dapat lihat pada katalog di website Naroxin. Untuk lot 7 ini, sirkanya yaitu di tahun 1930 dengan dimana daerah asalnya yaitu berasal dari Yogyakarta. Jenis kainnya sendiri yaitu katon import dengan ukuran panjangnya 239 cm dengan lebarnya 104 cm. Bahan pewarna yang digunakan yaitu bahan pewarna alam dengan kondisinya sendiri yaitu baik dan utuh. Untuk lot 7 ini dibuka dengan harga Rp3.800.000. Jika ada pertanyaan lebih lanjut mengenai lot 7 ini, silakan disampaikan pada grup WhatsApp Naroxin maupun melalui kontak person kami yaitu Reka. Selanjutnya akan kita simak bersama penjelasan hasil kurasi lot 8. Saya akan bacakan hasil dari kurasi batik dengan motif. Nama motifnya adalah motif truntung ceplok lar kupu-kupu dengan gaya keraton. Daerah asalnya adalah Solo, bahannya adalah katun lokal circa 1970. Jadi ini batik diproduksi pada sekitar tahun 70-an. Disebut dengan batik keraton karena menggunakan warna-warna klasik khas Soga, Solo yang cenderung lebih berwarna coklat kekuningan. Adapun yang tidak kalah menarik adalah makna atau filosofi di balik keindahan motif ini dan kelembutan dari cantingan batiknya adalah sebagai berikut. Motif truntung yang ada di latarnya ini, yang motif-motif lembut dengan titik-titik seperti bintang ini, merupakan ciptaan dari salah satu istri dari Raja Solo, Raja Surakarta, yakni Pakubuwono keempat, yang pada waktu itu sedang diasingkan, sedang di dalam sebuah pengasingan. Dalam pengasingan beliau berdoa yang dicurahkan dengan cara membatik. Pada suatu malam, beliau melihat bintang-bintang di langit bertebaran dan bersinar terang. Dari pengalaman ini, beliau menorehkannya kepada sebuah atau menjadi sebuah motif. Ditorehkanlah motif bintang-bintang itu dalam selembar batik yang diberi nama truntung, yang merupakan penggambaran bintang yang bersinar terang. Ciptaan motif baru ini diketahui oleh sang raja, yakni Pakubuwono keempat, maka kemudian beliau dipanggil, sang istri dipanggil ke keraton lagi dan hidup rukun serta damai. Jadi motif truntung mempunyai makna tumaruntum dalam bahasa Jawa, yakni berarti cinta yang bersemi kembali. Kemudian runtung-runtung juga masih dalam bahasa Jawa, berarti hidup berdampingan sampai akhir hayat. Sedangkan simbol sayap, jadi ini terbalik, nanti akan Anda sekalian bisa melihatnya dalam versi yang horizontal. Ini sayap ini mempunyai makna atau simbol gerak cepat, melesat tinggi. Maka kemudian motif truntung pada umumnya dipakai oleh orang tua mempelai, calon pengantin, sehingga mempunyai makna atau harapan, yakni mencontohkan kerukunan rumah tangga yang tentram dan damai, sehingga mampu menikahkan
anaknya dengan lancar. Kira-kira itu adalah makna yang dalam, yang istimewa dari motif truntum ceplok lar kupu-kupu dan bergaya dengan batik keraton. Batiknya istimewa dalam keadaan utuh, ukurannya Anda sekalian bisa lihat pada spesifikasi di web, kemudian harga mulai bitnya juga bisa dilihat. Silahkan untuk dipilih, jangan sampai lepas, silahkan dipilih mulai sekarang. Terima kasih. Itu tadi merupakan penjelasan hasil kurasi lot 8 yang merupakan batik kuno motif truntum ceplok lar kupu, batik keraton. Selanjutnya akan saya sampaikan juga beberapa informasi tambahan yang para bidders juga dapat melihatnya pada website Naroxian. Untuk lot 8 ini, sirkanya yaitu di tahun 1970, daerah asalnya yaitu dari Solo, kemudian jenis kainnya katun lokal, untuk ukurannya sendiri panjangnya 252 cm dengan lebar 104 cm. Bahan pewarna yang digunakan yaitu bahan pewarna alam, dan kondisinya sendiri tidak utuh karena terdapat lubang jarum di bagian bawah. Nah, namun walaupun dengan kondisinya seperti itu, karena dengan kehalusan cantingnya, keindahan motifnya, dan jenis kainnya, motif batik kuno ini masih sangat diburu karena kehalusannya sudah sangat jarang dan bisa dibilang sudah langka. Batik yang tidak utuh seperti ini kurang direkomendasikan untuk dijadikan bahan pakaian, tetapi masih memiliki nilai seni yang sangat tinggi, sehingga bisa dijadikan materi edukasi, referensi, maupun jadikan koleksi batik kuno yang langka. Untuk lot 8 ini dibuka dengan harga Rp1.800.000. Jika ada pertanyaan lebih lanjut mengenai lot 8 ini, silakan disampaikan kepada kontak person kami, yaitu Rika, maupun melalui grup WhatsApp Naroxian. Nah, tak terasa sudah hampir selesai juga untuk penjelasan lotnya dari SK10 lot, dan sekarang kita akan menuju penjelasan hasil kurasi lot ke-9. Selamat menyaksikan. Berikut nama motif batik adalah motif Sidomukti dengan gaya batik keraton. Daerah asal adalah Solo dengan warna khas, warna klasik, soga, coklat cenderung kekuningan. Bahannya katun lokal, tahun pembuatan adalah tahun 1970. Jadi Anda semua yang tertarik dengan batik ini lumayan tua, sejak 1970 diproduksinya. Batikannya dengan canting yang cukup halus, dengan ukuran yang cukup detail atau kecil, diproduksi sekitar tahun 1970. Yang tidak kalah menarik adalah makna atau arti filosofi dari Sidomukti. Baik, saya akan bacakan hasil dari kurasi motif Sidomukti. Sidomukti merupakan makna harapan untuk bisa sukses, yang tentu saja kesuksesan ini tidak terlepas dari kesadaran akan Tuhannya, akan keberadaan Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam budaya kata mukti, dalam budaya Jawa maksud saya, kata mukti biasanya diikuti oleh kata wibawa. Menjadi mukti artinya menjadi sesuatu dengan wibawa, sesuatu yang berwibawa. Keberhasilan duniawi didapat, tetapi tetap berwibawa tanpa merugikan siapapun dan bermasyarakat dengan baik. Motif Sidomukti biasanya dipakai oleh mempelai calon pengantin pada waktu akad nikah. Monggo silahkan bagi Anda sekalian yang tertarik dengan batik kuno bergaya khas keraton dengan asal Solo, dengan batikan yang cukup halus, spesifikasi kain, Anda sekalian bisa melihat pada website
ukuran dan harga bid awal, kemudian kondisi kain dalam kondisi baik, tanpa cacat walaupun sudah tua, artinya utuh. Silahkan bid atau harga pertama dilihat pada website. Silahkan di bid mulai sekarang, jangan sampai terlepas. Ya, barusan saja telah dijelaskan hasil kurasi dari lot 9 yang merupakan batik kuno motif Sidomukti batik keraton. Kemudian akan saya sampaikan juga beberapa informasi tambahan yang dapat para bidders lihat pada website Narogam. Untuk lot 9 ini, sirkanya yaitu di tahun 1970, kemudian daerah asalnya yaitu dari Solo, jenis kain yang digunakan yaitu kantun lokal, untuk ukurannya sendiri yaitu panjangnya 238 cm dengan lebar 103 cm. Bahan pewarna yang digunakan yaitu bahan pewarna alam, dan untuk kondisinya sendiri, motif ini kondisinya baik dan utuh. Untuk lot 9 ini dibuka dengan harga Rp3.400.000. Jika ada pertanyaan lebih lanjut mengenai lot 9 ini, silakan dapat disampaikan kepada kontak person kami yaitu Rika ataupun melalui grup WhatsApp Narogam. Oke, selanjutnya merupakan lot terakhir kita yaitu lot 10, dan setelah ini akan disampaikan penjelasan hasil kurasinya. Selamat menyaksikan. Batik berikut adalah batik dengan nama motif Parangkusumo. Masih juga sama, merupakan batik gaya keraton. Daerah asal pembuatan adalah Solo, kemudian bahannya adalah katun import. Batik ini cukup tua, diproduksi circa 1950. Jadi diproduksi pada sekitar tahun 1950-an. Yang tidak kalah menarik adalah arti atau makna filosofi dari batik tersebut. Berikut saya akan bacakan hasil dari kurasi motif batik Parangkusumo. Kusumo adalah bunga dalam bahasa Jawa, bunga harum. Motif ini mempunyai makna pemuda harapan bangsa yang dapat mengharumkan nama bangsa. Motif ini biasa dipakai pada upacara inisiasi remaja. Kalau laki-laki biasanya disebut sunatan atau khitanan, sedang perempuan disebut pada upacara tarapan atau ritual di mana seorang perempuan mendapatkan menstruasi yang pertama. Adapun parang itu adalah sebuah batik dengan motif terlarang. Artinya, dahulu kala motif ini tidak bisa dikenakan oleh masyarakat biasa. Motif ini hanya bisa dikenakan oleh kalangan keraton, khususnya raja dan para panglima perang. Tetapi sekarang motif parang sudah bisa diizinkan untuk dikenakan masyarakat luas pada umumnya. Sementara motif terlarang ini mempunyai simbol untuk pantang menyerah, ibarat ombak laut yang tidak pernah berhenti bergerak. Kemudian motif jalinan yang tidak pernah putus menggambarkan sebuah upaya untuk memperbaiki diri, memperjuangkan kesejahteraan maupun ikatan dalam sebuah keluarga. Baiklah, mengingat maknanya yang begitu dalam, mempunyai nilai positif dengan tampilan batik yang cukup menarik, bisa dibilang juga langka karena ini diproduksi sudah cukup tua, yakni sejak tahun 1950, maka silakan Anda sekalian yang tertarik, silakan untuk melakukan bid pertama. Harga awal bid bisa dilihat pada website, kemudian spesifikasi ukuran dan sebagainya juga bisa pada website. Kemudian kondisi kainnya ada sedikit
cacat karena tua tentunya, jadi biasanya ada lubang-lubang selubang jarum ataupun mungkin ada spesifikasi lainnya, Anda bisa melihatnya pada foto detail pada website. Silahkan jangan sampai terlepas untuk Anda miliki, monggo dibit mulai dari sekarang. Ya, itu tadi merupakan penjelasan lot kita yang terakhir, yaitu penjelasan dari lot 10 yang merupakan batik kuno motif Parangkusumo, batik keraton. Kemudian akan saya sampaikan juga beberapa informasi tambahan mengenai lot 10 ini, dan para bidders juga dapat melihatnya pada katalog yang ada di website Naroksin. Untuk lot 10 ini, sirkanya yaitu di tahun 1950, daerah asalnya yaitu dari Solo, jenis kainnya yaitu cotton import, untuk ukurannya memiliki panjang 246 cm dan lebarnya sendiri yaitu 105 cm. Bahan pewarna yang digunakan yaitu bahan pewarna alam, dan untuk kondisinya sendiri kurang utuh karena terdapat lubang-lubang kecil seukuran jarum. Namun walaupun dengan kondisinya seperti itu, kehalusan canting, kain dan motif dan jenis kainnya ini masih sangat diburu karena sudah jarang dan sudah bisa dibilang juga merupakan motif yang sudah langka dan kurang sulit ditemukan hingga saat ini. Batik yang tidak utuh ini juga kurang direkomendasikan untuk dijadikan pakaian, namun masih sangat bernilai seni tinggi sehingga bisa dijadikan materi edukasi, referensi, maupun koleksi batik kuno yang langka. Untuk lot 10 yang terakhir ini dibuka dengan harga Rp4.800.000. Nah, oke, tak terasa nih penjelasan hasil kurasa dari 10 lot kita telah selesai dilaksanakan, dan setelah sesi ini berakhir akan ada instruksi dari juru lelang kita yang akan memulai masa bidding di grup WhatsApp Naroksin. Masa bidding akan berlangsung selama 24 jam dan diharapkan para bidders juga dapat menantikan untuk informasi dari juru lelang yang akan disampaikan pada grup WhatsApp Naroksin. Nah, lot mana saja nih yang menjadi incaran dari para bidders sekalian? Pastikan jangan sampai lepas ya, dan langsung lakukan bid setelah lelang dimulai oleh juru lelang. Kemudian jika ada pertanyaan lebih lanjut mengenai lot-lot yang telah tersedia di Naroksin kali ini, para bidders dapat menghubungi kontak person kami yaitu Rika maupun melalui grup WhatsApp Naroksin. Dengan senang hati akan kami jawab dan akan kami bantu. Saya ucapkan terima kasih kepada para bidders yang telah mengikuti live lelang online pada pagi hingga siang hari ini. Dan akhir kata, dapatkan batik kuno yang terkurasi, eksklusif, dan langka hanya di live lelang online Naroksin, The Unseen Collection Volume 2. Saya selaku MC pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.